Halo teman-teman semuanya, welcome to Quick Guide. Salam kenal, nama saya Andre Anggo, selaku Security Consultant dari Fortinet Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang Quick Configuration Securing the Hybrid Workforce with FortiSASE dan bagaimana FortiSASE bisa memberikan secara konsisten security dan juga konsisten connectivity baik user yang bekerja di dalam kantor ataupun user yang bekerja di luar kantor. Jadi istilahnya working from anywhere. Sebelum membahas tentang FortiSASE, saya akan memberikan secara overview singkat terkait dengan beberapa challenge yang dihadapi di berbagai organisasi untuk memberikan secara konsisten security untuk use case hybrid workforce. Yang pertama dari sisi inconsistent security. Seperti kita ketahui bahwa untuk memberikan secara security konsisten yang sudah diterapkan di sisi on-premise, itu kita perlu terapkan secara security yang sama halnya di sisi off-premise. Jadi secara konsisten security baik mengcover dari sisi on-premise dan juga dari sisi off-premise terkait dengan user yang istilahnya bekerja di mana saja atau working from anywhere dalam mengakses application. Yang kedua dari sisi vendor yang memberikan secara solusi security baik yang on-premise dan juga off-premise gitu ya. Jadi kita perlu melihat vendor yang memberikan secara solusi secure connectivity baik user yang mengakses application secara internal di sisi on-premise dan juga baik user yang melakukan remote access ataupun mengakses application yang istilahnya dia berada di sisi luar kantor ataupun di luar office. Jadi working from anywhere. Di sini memberikan secara inconsistent ataupun inconsistent security dan juga complexity terkait dengan user yang bekerja working from anywhere. Yang ketiga, tentu saja untuk user yang mengakses aplikasi kita. Aplikasi kita ini bisa berada di sisi off-premise ataupun di sisi on-premise, gitu ya. Di sisi on-premise maksudnya ada aplikasi yang istilahnya kita tidak publish ke internet ataupun aplikasi yang disediakan secara lokal network gitu ya, yang dimana diperlukan untuk user bisa mengakses aplikasi tersebut bila dia berada di sisi off-premise. Dan juga aplikasi kita bisa berada di sisi cloud ataupun public cloud. Jadi ini memberikan secara security yang konsisten baik terlepas dari aplikasi kita berada di sisi on-premise ataupun berada di sisi cloud infrastructure. Kalau melihat secara teknologi yang ada, yaitu user kita bisa bekerja di mana saja, baik di sisi remote user, di sisi office, di sisi coffee shop ataupun di luar kantor, di mana di sisi user yang bekerja tergantung dari lokasinya ini bisa mengakses secara yang pertama dari sisi internet access, dia bisa mengakses melakukan browsing ke internet ataupun dia bisa mengakses internet application yang berada di sisi on-premise atau data center kita, ataupun dia bisa mengakses aplikasi yang berada di sisi internet ataupun SaaS application. Dan juga dia bisa mengakses aplikasi kita yang mungkin kita sudah mengadopsi hybrid cloud. Jadi ini sudah mengadopsi secara transition ataupun mengakses aplikasi kita yang berada di sisi cloud infrastructure. Nah, ini adalah beberapa teknologi yang istilahnya memerlukan secara transformation gitu ya. Jadi kita bisa lebih aman dalam mengakses internet ataupun mengakses SaaS application dan juga bisa memberikan secara user experience yang lebih baik gitu ya. Dalam arti dia bisa mengakses internet application ataupun mengakses aplikasi-aplikasi yang istilahnya di SaaS application ataupun di internet application, dan itu lebih dengan user experience yang lebih baik. Nah, FortiSASE sebenarnya merupakan cloud security
di mana memberikan secara platform, di mana terdiri dari beberapa feature ataupun produk yang bisa digunakan. Jadi dari sisi user ini yang bekerja di luar kantor, dia bisa bekerja dengan lebih aman, gitu ya. Di sini dia bisa bekerja dari dalam kantor, dan juga dia bisa bekerja di sisi luar kantor ataupun di luar network internal kita. Jadi secara akses dari user ke arah application kita, itu kita bisa terapkan secara restriction ataupun policy control terkait dengan apakah dia bisa mengakses internet application, ataupun dia bisa mengakses SaaS application, ataupun dia bisa mengakses aplikasi internal kita yang berada di sisi public cloud ataupun di sisi on-premise ataupun data center kita. Dan ini adalah feature-feature yang bisa diterapkan di sisi FortiSASE seperti Secure Web Gateway, Firewall as a Service, CASB atau DLP, Digital Experience Monitoring, Remote Browser Isolation, CTNA, dan juga SD-WAN secara connectivity-nya untuk bisa mengakses ke arah private application. Jadi secara FortiSASE memberikan secara unified agent dan juga secara flexibility connectivity, ya, baik user yang terkoneksi menggunakan agent yaitu FortiClient, ataupun dia bisa terkoneksi menggunakan agentless ataupun browser saja di sisi device yang digunakan, gitu ya. Dan secara security ini disupport oleh FortiGuard sebagai AI powered intelligence dari Fortinet. Nah, FortiSASE sebenarnya menggunakan penggabungan secara teknologi, yaitu dari sisi SD-WAN, gitu ya, dan juga secara security service edge. Nah, itu yang disebut sebagai SASE, gitu ya. Dan secara konsep dari SASE ini bisa diterapkan secara zero trust, gitu ya. Jadi di sini kita juga bisa terapkan secara zero trust akses dari sisi user ataupun endpoint dalam mengakses internal application ataupun mengakses internet application, gitu ya. Jadi kita bisa menerapkan secara secure posture yang ada di sisi endpoint untuk di-share terkait dengan telemetri dari sisi endpoint ke arah FortiSASE sebagai cloud access security. Nah, secara FortiSASE diperlukan secara agent yang disebut sebagai FortiClient, yang istilahnya di dalam FortiClient itu terdapat berbagai macam feature yang bisa digunakan. Jadi disebut sebagai unified agent, dan juga selain dari sisi agent untuk terkoneksi dengan FortiSASE, dia juga bisa enable secara feature endpoint protection seperti antivirus, sandbox, anti-malware, dan sebagainya. Dan juga secara visibility kita bisa melihat secara apa yang terjadi di sisi endpoint, gitu ya. Baik terkait dengan vulnerability, terkait dengan application yang terinstall di sisi endpoint, itu kita bisa lihat dengan cukup komprehensif di sisi FortiSASE. Nah, FortiClient ini merupakan agent yang istilahnya di dalamnya terdapat berbagai macam feature yang kita bisa gunakan, gitu ya. Jadi kalau kita sudah menggunakan FortiSASE, tentu saja dari sisi feature-feature ini sudah ada di sisi FortiClient, seperti VPN, CTNA, CASB, dan juga Digital Experience Monitoring, gitu ya. Nah, di samping itu juga FortiSASE bisa di-enable secara endpoint protection, gitu ya, seperti sandboxing, anti-exploit, dan juga antivirus di sisi endpoint. Dalam use case, ada 3 use case yang utama digunakan di dalam use case FortiSASE. Yang pertama dari Secure Internet Access. Jadi ini di mana FortiSASE digunakan sebagai firewall service atau secure web gateway untuk bisa mensecure secara connectivity dan juga akses dari user ke arah internet.
Yang kedua, ini terkait dengan bagaimana SASE bisa mengamankan secara akses ke arah internal application. Internal application kita ini ada baik di sisi on-premise ataupun di sisi cloud, gitu ya. Dengan ada integrasi dengan SD-WAN hub ataupun FortiGate. Yang ketiga, ini untuk mengamankan secara SaaS application gitu ya. Jadi kita bisa mengontrol terkait dengan user ataupun karyawan kita yang mengakses SaaS application, baik misalnya terkait dengan OneDrive atau Google Drive atau Office 365. Nah, kita bisa melakukan restriction ataupun control terkait dengan bagaimana user itu bisa mengakses SaaS application dengan lebih aman gitu ya. Data apa yang bisa di-share terkait dengan confidential data yang istilahnya tidak perlu di-share gitu ya. Jadi kita bisa mengontrol terkait dengan SaaS application. Nah, untuk use case yang pertama yaitu bagaimana kita bisa men-secure secara internet access gitu ya. Dan untuk hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama dari sisi kita menggunakan agent ataupun FortiClient yang terinstall di sisi endpoint gitu ya. Jadi secara connectivity FortiClient akan create secara tunnel ke arah FortiSASE untuk bisa memberikan secara policy control terkait dengan user tersebut gitu ya. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan agentless. Agentless ini adalah tidak perlu menginstal FortiClient, tapi hanya menggunakan browser, gitu ya. Jadi menggunakan browser untuk bisa menginspect terkait dengan web application ataupun web access dari sisi user ke arah internet. Yang ketiga ini menggunakan Thin-Edge. Jadi Thin-Edge ini maksudnya perangkat Forti Access Point ataupun Forti Extender yang bisa digunakan sebagai Thin-Edge device yang terkoneksi ke FortiSASE. Jadi FortiSASE sebagai controller untuk access point dan juga Forti Extender. Dan di dalam FortiSASE sendiri kita bisa mengenable terkait dengan security inspection seperti malware dan ransomware, misalnya firewall, IPS, web filtering, antivirus dan sebagainya. Dan tentu saja di sisi FortiSASE ini kita bisa mengenable secara deep inspection untuk melakukan decryption terhadap HTTPS traffic. Jadi kita bisa melihat apakah ada threat yang berbasis encryption gitu ya. Kita bisa membuka paketnya dan juga melakukan encryption kembali terkait dengan paket tersebut. Dan secara feature security untuk FortiSASE itu juga sama, itu disupport oleh FortiGuard sebagai AI power threat intelligence dari Fortinet. Use case yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengallow secara user yang mengakses aplikasi kita yang berada di sisi baik di sisi cloud infrastructure ataupun dia bisa berada di sisi on-premise ataupun data center kita. Nah, ini ada integrasi dengan SD-WAN. Jadi tadi saya sempat sampaikan bahwa FortiSASE merupakan gabungan antara teknologi, yaitu ada SD-WAN dan juga ada Security Service Edge. Dan yang use case kedua ini adalah menggabungkan antara FortiSASE dan juga dengan SD-WAN, yaitu FortiGate, di mana secara akses user juga bisa terinstall agent atau FortiClient, ataupun user bisa tidak perlu menginstal agent atau agentless untuk men-secure terkait dengan web access, atau juga user bisa ataupun ini lokasi remote branch ataupun cabang yang istilahnya tidak terlalu banyak user, dan itu bisa diinstal Forti Access Point dan juga Forti Extender untuk terkoneksi dengan SASE. Dan secara secure private access ini kita bisa menggunakan dua metode, yaitu CTNA ataupun Zero Trust Network Access. Jadi
ada FortiGate yang istilahnya kita perlu deploy di sisi data center ataupun di sisi cloud provider, dan juga kita bisa menggunakan SD-WAN. Jadi ini ada semacam create tunnel atau dial-up tunnel dari FortiSASE ke arah FortiGate sebagai SD-WAN hub. Nah, yang use case ketiga adalah bagaimana kita mengamankan secara akses ke arah SaaS application, gitu ya. Jadi ini kita mengontrol terkait dengan user mengakses ke arah aplikasi berbasis SaaS seperti Office 365 ataupun cloud storage, gitu ya. Nah, di sini kita bisa menerapkan secara inline KSB ataupun API KSB, gitu ya. Jadi kita bisa mengontrol baik terkait dengan akses ke arah SaaS application kita, ataupun kita bisa menerapkan secara DLP ataupun data loss prevention untuk merestrict ataupun mengontrol terkait dengan data apa yang istilahnya boleh di-upload ataupun boleh di-download oleh user, gitu ya. Jadi kita bisa memantau terkait dengan visibility dan juga terkait dengan akses dari user. Nah, jadi untuk demo environment yang akan kita lakukan adalah bagaimana di sini ada Forti client. Jadi ada Forti client yang sudah terinstall di sisi endpoint, terkoneksi ke SASE POP, gitu ya. Dan juga di sisi SASE POP ini dia bisa mengakses internet akses untuk memberikan secara security baik terkait internet access ataupun terkait dengan SaaS access. Dan yang kedua terkait dengan akses ke internal application. Jadi di sini saya ada SD-WAN hub sebagai hub device, yaitu FortiGate, di mana FortiSASE akan meng-create secara tunnel ke arah FortiGate sebagai SD-WAN hub untuk user bisa mengakses aplikasi yang ada di sisi internal ataupun di sisi on-premise. Dan secara use case kita akan mencoba akses dari sisi endpoint, dia mengakses YouTube atau Ekar, itu akan di blok, baik juga terkait dengan Google Drive ataupun DLP, gitu ya. Jadi kita akan men-show terkait dengan beberapa akses dari sisi user, dan juga user dia mengakses internal web application yang ada di sisi on-premise. Jadi ada internal web server yang akan diakses oleh user, dan juga ada penerapan secara Zero Trust Access. Jadi di sini untuk Zero Trust Access kita akan memperlakukan secara konsep Zero Trust. Jadi secara security posture yang ada di sisi endpoint itu akan di-share ke arah FortiSASE. Jadi FortiSASE akan menerapkan secara dynamic policy terkait dengan akses user. Tentu saja ini mengikuti security posture dari sisi endpoint. Apakah endpoint itu sudah terinstall antivirus atau tidak? Nah, kita bisa terapkan secara security posture seperti itu. Ataupun kita bisa menerapkan secara, misalnya dia memiliki vulnerability, maka dia tidak bisa mengakses ke arah internal application, ataupun kita bisa juga menutup akses secara internet access. Oke, kita akan melihat secara demo environment-nya. Ini adalah FortiSASE portal. Jadi pertama kali user admin melakukan login ke FortiSASE portal akan diperlihatkan secara dashboard. Jadi di sini bisa dilihat jumlah endpoint yang sudah terkoneksi dengan FortiSASE. Jadi pada kesempatan ini saya akan menggunakan satu endpoint yang sudah terinstall FortiClient. Di sini saya akan coba terkoneksi ke arah FortiSASE POP. Jadi saya akan login dengan user Batam, gitu ya. Dan di sini saya akan memasukin password. Dan di sini secara autentikasi terkoneksi dengan Azure AD menggunakan protokol SAML, gitu ya.
Jadi kita memasukin secara OTP dari Azure AD, dan jika valid maka kita akan terkoneksi dengan FortiSASE gitu ya. Jadi saya sudah terkoneksi dengan FortiSASE gitu ya. Jadi bisa dilihat sini statusnya sudah terkoneksi gitu ya. Dan di sini juga saya menggunakan secara Zero Trust Access, jadi menggunakan Zero Trust Tag untuk melakukan posturing check terkait dengan endpoint. Jadi di sini kondisinya antivirusnya on, berarti dengan kondisi bahwa antivirus di endpoint ini sudah di enable dan sudah running, gitu ya. Oke, dari sisi SASE portal kita akan melihat bahwa secara endpoint itu sudah terkoneksi, gitu ya. Di sini saya sudah terkoneksi secara endpoint, jadi menggunakan user bottom, gitu ya. Dan secara VPN saya juga terkoneksi dengan FortiSASE, itu menggunakan user bottom. Jadi secara koneksi saya menggunakan authentication ke arah FortiSASE dengan menggunakan VPN. Oke, jadi secara use case yang akan didemokan gitu ya. Jadi saya sudah konfigurasi secara security group gitu ya. Jadi ini menggunakan security group, namanya security group bottom gitu ya. Jadi saya sudah mengaktifkan juga secara SSL deep inspection gitu ya di dalam security group bottom ini. Dan secara feature yang saya enable untuk melakukan blocking terkait dengan YouTube, Ekar gitu ya, dan juga secara akses ke Google Drive itu saya block gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini security groupnya itu saya sudah apply untuk application YouTube dengan action block, dan juga secara Google Drive untuk file upload saya juga melakukan block gitu ya. Oke. Dan secara policy saya sudah mengkonfigurasi secara policy. Jadi kalau misalnya di sini dia policy bottom, dia akan menggunakan policy ini gitu ya, dengan kondisi bahwa Zero Trust Tag-nya adalah on. Yang kedua, kalau misalnya Zero Trust Tag-nya off atau antivirusnya off, maka secara internet access akan diblok. Nah, ini berlaku juga untuk akses ke arah private access gitu ya. Nah, terus yang berikut untuk pengetesan DLP, saya sudah konfigurasi secara profile yang berbeda untuk menunjukkan bahwa secara DLP kita sudah konfigurasi untuk melakukan blocking ke arah ChatGPT gitu ya. Jadi ini adalah sensor yang saya sudah konfigurasi, di mana secara sensor ada dua dictionary. Di sini saya menggunakan keyword, jadi ada keyword source dan juga code. Jadi saya akan menginspect terkait dengan message yang mengandung pattern source code gitu ya. Jadi yang mengandung pattern source code akan diblok. Oke, jadi secara security group untuk ChatGPT saya juga sudah apply di policy gitu ya. Jadi ini adalah security group untuk ChatGPT. Kalau misal dia mengakses ke ChatGPT dengan mengandung kata ataupun keyword source code, maka akan diblok gitu ya. Dan policy yang pertama adalah untuk secure internet access. Jadi kalau misalnya dia secara tagging dari Zero Trust-nya antivirusnya off gitu ya, dia akan melakukan blocking ke arah internet gitu ya. Jadi ini antivirus di endpoint-nya off, maka dia akan melakukan blocking ke arah internet. Jadi ini contoh use case yang bisa kita terapkan di sisi FortiSASE.
Oke, jadi yang pertama saya akan mencoba akses ke arah YouTube, gitu ya. Jadi saya coba akses ke arah YouTube. Seperti dilihat di sini bahwa akses ke arah YouTube itu diblok, gitu ya. Jadi secara browsing YouTube akses tidak akan muncul YouTube akses di sini. Kalau kita melakukan verifikasi terkait dengan Fortisase, maka bisa dilihat di sini untuk aplikasi YouTube itu diblok ya. Jadi ini statusnya diblok, gitu ya. Oke, yang kedua saya akan mencoba akses ke arah untuk mendownload file, gitu ya. Jadi yang saya coba di sini adalah eCar. Di sini saya akan mencoba download contoh sampel virus, gitu ya. Jadi kalau saya klik untuk download antivirus di sini, gitu ya. Jadi dia akan mendownload. Nah, ini adalah page untuk melakukan notifikasi bahwa untuk file tersebut sudah diblocking oleh Fortisase. Ya. Jadi kita bisa melihat ke arah log dari Fortisase. Ini mungkin agak takes time ya. Jadi secara log itu akan muncul di sini. Ya, kita akan coba tinggalkan dulu. Nanti kita balik lagi ke log antivirus. Yang berikut dari sisi Fortisase adalah kita akan coba akses ke Google Drive ya. Jadi di sini contoh saya mengupload satu file gini ya. Jadi di sini bahwa connection loss. Jadi ini sudah terblok sama Fortisase ya. Jadi kita bisa melakukan verifikasi lagi. Nah, ini tadi yang terkait antivirus bahwa eCar itu sudah keblok, dan juga terkait dengan upload file, gitu ya. Jadi saya upload file ke arah Google Drive itu juga sudah keblok. Untuk loggingnya harus menunggu, gitu ya, karena ini tidak real time, harus menunggu beberapa menit, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, nah ini udah muncul Google Drive file upload itu sudah terblok, gitu ya. Nah, contoh yang berikut adalah saya akan mencoba melakukan akses ke ChatGPT. Nah, di sini saya contohkan untuk mengetik dengan kategori ataupun keyword source code ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk query yang kita masukin ke dalam ChatGPT itu akan error ataupun akan diblok dari Fortisase ya. Jadi kalau kita melakukan log monitoring untuk view terkait dengan event yang terjadi di Fortisase, kita bisa melihat secara log DLP, gitu ya. Jadi terkait dengan data loss prevention. Jadi saya konfigurasi bahwa untuk keyword source code itu akan diblok oleh Fortisase untuk ke arah ChatGPT, gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa ChatGPT itu dengan keyword source code sudah keblok, gitu ya. Nah, itu adalah contoh untuk bagaimana kita mensecure secara internet access, baik terkait dengan internet application ataupun terkait dengan SaaS application. Nah, contoh berikut adalah use case untuk ke arah SPA application, di mana SPA application kita bisa mengkonfigurasi Fortisase untuk terkoneksi ke arah public cloud ataupun data center Fortinet, data center yang sudah menggunakan FortiGate, gitu ya. Jadi di sini sudah terkonfigurasi bahwa Fortisase sudah terkoneksi dengan FortiGate di sisi public cloud, gitu ya. Jadi saya akan coba akses
ke satu aplikasi web server yang ada di sisi public cloud gitu ya. Nah, di sini contoh saya menggunakan satu contoh akses ke aplikasi. Oke. Jadi ini adalah internal application yang istilahnya diakses oleh user. Nah, ini bawah sudah berhasil ya. Jadi secara akses ke arah internal application yang berada di sisi data center, di sisi public cloud ataupun di sisi on-premise itu sudah berhasil. Oke. Nah, use case yang berikut adalah saya akan mencontohkan bagaimana secara Zero Trust Access. Jadi kalau misalnya endpoint-nya tidak comply atau tidak memenuhi policy yang kita tetapkan bahwa dia tidak bisa mengakses internet gitu ya, ataupun mengakses ke arah internal application gitu ya. Jadi saya sudah konfigurasi policy SIA block. Jadi kalau misalnya dia secara posturing itu mengandung tagging antivirus off, maka dia tidak bisa mengakses ke internet atau mengakses ke SaaS application. Hal yang sama kita bisa terapkan juga untuk private access. Jadi kita bisa bikin policy juga untuk private access. Kalau misalnya Zero Trust tag-nya antivirus off, maka dia tidak bisa mengakses internal application. Dalam case ini saya kebetulan hanya mencontohi untuk ke arah internet application ataupun SaaS application. Oke, nah untuk itu kita akan mengubah secara antivirus yang ada di endpoint gitu ya. Jadi kita akan mematikan secara antivirus yang ada di endpoint. Ini bisa menggunakan antivirus brand lain gitu ya. Nah, dalam contoh ini saya akan mematikan antivirus yang ada di FortiClient. Maka secara endpoint protection yang ada di FortiClient itu akan off gitu ya. Nah, antivirusnya sudah off. Nah, kalau misalnya kita lihat secara tagging, nah, maka secara tagging adalah antivirus off gitu ya. Nah, ketika antivirusnya off, kita mencoba akses ke arah internet. Ya. Nah, dapat dilihat di sini bahwa internet access juga sudah terblok gitu ya. Dan kalau kita melihat secara logging gitu ya, traffic ke arah internet, kita bisa melihat di sini bahwa ya secara internet sudah terblok dengan policy SIA block gitu ya. Jadi ini memberikan secara dynamic policy yang kita bisa tetapkan atau bisa kita terapkan di sisi FortiSASE berdasarkan kondisi dari posturing cek dari sisi endpoint. Oke, nah di sini saya coba mengembalikan saja secara antivirusnya. Saya akan hidupin kembali antivirus yang ada di sisi endpoint ya. Kita bisa lihat di sini ya, sudah menerima antivirusnya sudah on kembali ya. Jadi secara akses ke arah internet sudah bisa kembali. Oke. Jadi secara kesimpulan FortiSASE memberikan secara konsisten security baik terkait dengan user yang bekerja secara hybrid workforce gitu ya. Dia bekerja di luar kantor dengan mendapatkan secara security yang konsisten baik terkait akses ke internet atau akses ke
internal application. Semoga quick configuration ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengimplementasikan produk Fortinet di dalam lingkungan IT organisasi. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube Fortinet untuk bisa mendapatkan informasi up-to-date dari series Quick Guide. Untuk pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi kontak person yang tertera di description YouTube ini. Terima kasih telah menyaksikan Quick Configuration, Securing the Hybrid Workforce with FortiSASE. Saya Andre Anggo, pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.